Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, saya doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rizki, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang sedang sakit, saya juga mendoakan semoga lekas diberikan kesembuhan, tetap diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian sakit yang diderita. Tidak lupa tetap semangat untuk bisa sembuh dan beraktivitas normal kembali, karena kesembuhan adalah hal yang nyata, tentu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share seluas-luasnya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, kritik, dan saran untuk saya, silahkan ditulis di kolom komentar. Baiklah, terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Kita selalu membahas tentang penyakit asam lambung, yang mana itu identik dengan GERD atau kelebihan asam lambung yang kemudian naik sampai ke kerongkongan dan menimbulkan banyak keluhan-keluhan fisik. Tapi apa jadinya kalau yang diderita sebenarnya adalah kekurangan zat asam lambung atau dalam bahasa medis disebut hipokloridia. Jadi hipokloridia adalah kekurangan zat asam lambung, di mana zat asam lambung itu banyak fungsinya. Salah satunya adalah membantu proses pencernaan, kemudian membantu menyerap nutrisi yang ada di dalam makanan, dan banyak lain sebagainya. Kemudian apa saja keluhan yang dialami oleh penderita hipokloridia? Menurut literasi yang saya baca adalah sebagai berikut. Mulai dari sakit perut, mual, diare. Nah, ini biasanya karena zat yang dibutuhkan di dalam proses pencernaan itu kurang. Semisal nih ya, kalau kita membutuhkan pelumas di dalam tubuh, tapi ternyata pelumas tersebut kurang, akhirnya di dalam pencernaan juga akan terganggu. Proses-prosesnya tidak akan selancar ketika zat yang dibutuhkan di dalam pencernaan kita tercukupi. Kemudian diare. Diare itu bisa disebabkan karena tubuh merasa kalau makanan yang kita olah di dalam saluran pencernaan itu berbahaya, sehingga makanan yang diolah langsung dikeluarkan untuk menghindari gejala-gejala yang lebih parah di dalam saluran pencernaan kita. Itu secara otomatis ya, bukan mau kita kalau diare itu. Kemudian rasa ingin makan ketika kita merasa tidak lapar. Nah, kalau teman-teman merasa selalu ingin makan saat tidak lapar, nah perlu diwaspadai, siapa tahu ini adalah salah satu gejala hipokloridia. Kemudian rambut rontok, makanan tidak tercerna dalam tinja, ini jelas ya. Ketika zat asam lambung kurang, berarti kemampuan tubuh atau pencernaan untuk menyerap zat makanan jelas akan terganggu atau tidak sempurna. Gejala lainnya adalah kuku lemah, rapuh, kemudian kita gampang capek, gampang lelah, ada anemia juga, kemudian mati rasa, kesemutan, gangguan penglihatan, dan sebagainya. Jadi teman-teman harus peka, harus aware terhadap keluhan-keluhan yang terjadi pada tubuh kita sendiri. Bisa jadi teman-teman bukan menderita GERD, tapi teman-teman menderita hipokloridia atau kekurangan zat asam lambung. Kemudian apa saja penyebab hipokloridia? Berikut saya rangkumkan ya. Yang pertama adalah faktor usia. Penderita hipokloridia biasanya umumnya diderita oleh orang-orang yang berusia lanjut, yaitu sekitar umur 60 tahun ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang berusia di bawah 60 tahun juga bisa menderita hipokloridia.
Selanjutnya adalah stres kronis. Jadi stres yang berlebihan tidak hanya menyebabkan GERD, namun bisa juga menyebabkan hipokloridria. Teman-teman yang sekarang telah merasa stresnya begitu berat, begitu tinggi, cobalah untuk menguranginya dengan banyak healing atau menyederhanakan pola pikir yang sekarang dirasakan. Kemudian kekurangan vitamin juga bisa menyebabkan hipokloridria, dan faktor pengobatan atau konsumsi obat-obatan yang berlebihan pada penyakit GERD atau penyakit lambung lainnya juga bisa menyebabkan hipokloridria. Jadi konsumsi obat MAH atau obat GERD yang berlebihan yang mengurangi pemicu asam lambung itu bisa berbahaya apabila dikonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan dosisnya. Selanjutnya adalah infeksi bakteri. Bakteri sama yang dialami penderita GERD juga bisa dirasakan oleh penderita hipokloridria. Jadi bakterinya sama, namun penyakitnya berbeda. Selanjutnya adalah operasi lambung. Ini yang terakhir, operasi lambung juga bisa menyebabkan hipokloridria karena setelah operasi lambung biasanya terkuras ya, zat-zat yang ada di dalamnya menjadi terkuras, menjadi bersih, dan kemudian kandungan asam lambung di dalam lambung juga otomatis menjadi berkurang. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman menganalisa atau self diagnosis awal ya. Apa sih yang sebenarnya diderita? Jangan-jangan teman-teman bukan menderita penyakit GERD, tapi justru menderita hipokloridria. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memeriksakannya ke dokter supaya diagnosanya tepat, kemudian penanganannya tepat, dan bisa disembuhkan dengan lebih cepat. Baiklah teman-teman, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.